pagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Baro Basuh gantikan Spaso, Ramadan Sananta beri kejutan. Kabar baik, laga Timnas Indonesia versus Thailand dihadiri 50.000 penonton. Timnas Indonesia tak berjuang sendirian, ribuan supporter merahkan Stadion KLFA. Perkasa, Timnas Indonesia kilas Brunei Darussalam 7-0. Timnas Indonesia sukses memetik kemenangan 7-0 atas Brunei Darussalam dalam laga grup A Piala AFF 2022 di Kuala Lumpur Stadium Malaysia pada Senin 26 Desember. Gol Timnas Indonesia sendiri baru lahir pada menit ke-19 melalui kerjasama antara Sahrian Abimanyu dan Ilyas Pasojevic. Menerima umpan dari Ilyas Pasojevic, tembakan Sahrian Abimanyu tidak mampu dibendung oleh kiper lawan Hemi Abdullah. Laga kali ini pun harus diwarnai terusirnya satu pemain Brunei Darussalam pada menit ke-37 setelah Ali Nur Hashimi diganjar kartu kuning kedua usai melanggar Sadil Ramdhani. Sementara itu, gol Timnas Indonesia diciptakan oleh Sahrian Abimanyu di menit ke-19, Dedi Sulistiawan di menit 42, Egy Maulana Fikri di menit 49, Ilyas Pasojevic di menit 61, Ramadan Sananta di menit 69, Mark Locke di menit 85, dan Yaakob Sayuri di menit 90+1. Baro Basuh gantikan Spaso, Ramadan Sananta beri kejutan. Laga yang dilangsungkan di Stadion KLFA Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 26 Desember sore waktu Indonesia Barat itu didominasi oleh Timnas Indonesia hingga memasuki babak kedua. Menggantikan Spaso, Sananta berhasil memperlebar jarak atas Brunei Darussalam di laga lanjutan grup A Piala AFF 2022. Bermula menerima umpan dari Yaakob Sayuri hingga akhirnya berhasil merobek jala Brunei Darussalam pada menit ke-68. Skor 5-0 pun untuk keunggulan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tak berjuang sendirian, ribuan supporter merahkan Stadion KLFA. Melawan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia tidak berjuang sendirian di KLFA Stadium Kuala Lumpur, di mana ribuan supporter terpantau berdatangan. Bahkan dukungan tidak hanya datang dari negeri jiran, tetapi juga dari Batam dan daerah lainnya. Bahkan Milan, salah seorang supporter yang sudah 11 tahun merantau di Malaysia, mengaku sebelumnya sudah berkoordinasi dengan supporter tuan rumah yang berbasis di sekitar stadion. Selain diramaikan oleh supporter, pertandingan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam juga diramaikan oleh para pedagang lokal, di mana hampir sepanjang jalan samping stadion dipenuhi oleh pernak-pernik Timnas Indonesia. Pernak-pernik yang dijual pun laris manis dibeli oleh supporter skuad merah putih. kabar baik, laga Timnas Indonesia versus Thailand dihadiri 50.000 penonton. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pukul 16.30, pertandingan Piala AFF 2022 antara Timnas Thailand versus Timnas Indonesia akan digelar pada 29 Desember 2022 mendatang. Dalam keterangan laman resmi PSSI disebutkan laga Timnas Indonesia versus Thailand tersebut bisa dihadiri penonton lebih banyak. PSSI dan penyelenggara sudah menyiapkan 50.000 tiket untuk menonton laga big match tersebut. Hal itu juga dipastikan sudah melalui perizinan dari kepolisian. Media Thailand sebut skuad Gajah Perang Beruntung SUGBK tak penuh saat hadapi Timnas Indonesia. Meski masih 3 hari lagi, tiket online untuk pertandingan di grup A Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Timnas Thailand sudah terjual habis. Antusiasme supporter Indonesia untuk hadir di stadion cukup beralasan, mengingat rivalitas antara kedua kesebelasan. Hal itu membuat media Thailand Thairat menyebut hadirnya ribuan supporter Timnas Indonesia di SUGBK akan menjadi teror tersendiri bagi Thailand. Meski demikian, Thairat menyebut tim Gajah Perang masih cukup beruntung GBK tidak penuh sesuai kapasitas. Doa Luis Milla untuk Timnas Indonesia, sudah saatnya mengangkat trofi juara. Luis Milla senang bisa berkontribusi untuk Timnas Indonesia meski sudah tidak lagi melatih. Pasalnya, ada 3 pemain Persib Bandung yang membela Timnas Indonesia, yakni Mark Locke, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto. Untuk itu, ex-pelatih Timnas Indonesia itu berharap Mark Locke dan kawan-kawan bisa mendapatkan hasil terbaik dan menjuarai Piala AFF edisi kali ini. Tapi, doa dari Luis Milla tersebut harus dibarengi dengan performa terbaik Timnas Indonesia, karena sudah saatnya Timnas Garuda mengangkat trofi juara.
Jordi Amat debut impresif bersama dengan timnas, klub Barcelona beri ucapan selamat. Jordi Amat melakoni debut impresif bersama dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2022 saat melawan Kamboja. Jordi Amat pun membantu kemenangan timnas Indonesia 2-1. Ucapan pun diberikan sejumlah pihak atas debut yang dilakoni oleh Jordi Amat bersama dengan timnas Indonesia tersebut. Salah satu ucapan datang dari klub asal Barcelona, Espanyol. Espanyol menuliskan selamat kepada pemain muda kami di akademi. Sukses selalu Jordi. Jordi Amat diperlakukan spesial oleh JDT, Sintayong buka suara. Timnas Malaysia tidak diperkuat banyak pemain Johor Darul Takzim selama Piala AFF 2022 ini. Sedangkan Jordi Amat diizinkan dilepas ke timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pun memberi penjelasan mengenai penyebab Jordi Amat diberi perlakuan spesial oleh JDT. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, hal tersebut tidak terlepas dari keinginan keras Jordi Amat untuk membela timnas Indonesia. Tekad keras Jordi Amat tersebutlah yang meluluhkan JDT agar mau melepasnya ke skuad Garuda. Absen bela timnas Indonesia, Sandy Walsh dapat ucapan tak senonoh dari netizen. Aksi bullying dan hate speech harus diterima oleh Sandy Walsh dari netizen Indonesia pasca ia absen di Piala AFF 2022. Sejumlah netizen dengan nama akun dari Indonesia menuliskan kalimat tak senonoh karena kecewa Sandy tak membela timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Mengutip dari unggahan akun @footballtelenesia, sejumlah netizen Indonesia menuliskan kata hinaan mulai dari monyet. Bahkan ada juga netizen Indonesia yang menuliskan hinaan kotoran kepada pemain berdarah Belgia tersebut. Tentu aksi-aksi itu sangat disayangkan dan tidak untuk diikuti. Pelatih Kamboja akui kualitas pemainnya jauh di bawah skuad Garuda. Seusai laga melawan timnas Indonesia, pelatih Kamboja Rio Hirose akan bicara terkait kekalahan tersebut. Rio menjelaskan bahwa timnya menjalani pertandingan yang sangat sulit saat menghadapi timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan faktor ketahanan fisik yang luar biasa yang dimiliki oleh para pemain Indonesia. Kuatnya fisik para punggawa skuad Garuda menjadi alasan kuat mengapa Kamboja kalah dari segi ball position di laga tersebut. Ia pun mengakui timnya sulit mengembangkan permainan akibat kualitasnya kalah jauh dari skuad Garuda. Rizky Ridho tak jadi pilihan utama, Aji Santoso langsung beri wejangan Sintayong. Bek muda Persebaya Surabaya Rizky Ridho harus rela kini tak jadi pilihan utama di timnas Indonesia sejak kedatangan Jordi Amat. Terkait kondisi tersebut, pelatih Aji Santoso beri pesan kepada Sintayong. Coach Aji cukup menyadari bila Sintayong memiliki taktik dan strategi dalam mengarungi kompetisi. Namun menurutnya, Rizky Ridho adalah pemain muda yang membutuhkan menit bermain dan juga jam terbang. Ia pun mengingatkan bahwa Rizky Ridho memiliki pengalaman internasional yang seharusnya bisa ditekan terus supaya bisa lebih matang lagi untuk masa depan timnas Indonesia. Babak belur di Piala AFF 2022, Laos bakal tiru timnas Indonesia demi perkuat skor. Laos menjadi salah satu tim terlemah di grup B Piala AFF 2022 karena sudah kalah dalam 2 pertandingan melawan Vietnam serta Malaysia. Meski begitu, mereka berhasrat untuk berbenah, bahkan ingin mengikuti cara timnas Indonesia, yakni dengan mengorbitkan para pemain muda mereka. Selain mencari bibit baru dengan mengorbitkan pemain muda, LFF menegaskan ingin meniru langkah timnas Indonesia dengan mencari pemain keturunan di luar negeri agar bisa membela timnas Laos. Demi puaskan pendukung Thailand, Bos Lotere mendadak beli hak siar Piala AFF 2022. Thailand akhirnya memutuskan untuk membeli hak siar Piala AFF 2022 menjelang laga timnasnya melawan timnas Indonesia. Menurut World Point Today, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF mengontrak perusahaan asal Jerman Sport5 untuk menjadi promotor penjualan hak siar Piala AFF 2022. Perusahaan tersebut mematok harga sebesar 76 juta baht atau setara dengan 34 miliar rupiah lebih untuk 26 pertandingan. Bahalnya hak siar membuat beberapa stasiun lokal mundur dan tak mau menyiarkan timnas Thailand. Namun setelah bernegosiasi, Thailand tiba-tiba membeli hak siar Piala AFF 2022 dengan sponsor dari Bos Lotere Panwatnak Visut. Dengan demikian, para penggemar Thailand bisa menonton seluruh pertandingan di Piala AFF 2022.